berbagai kisah seputar Wong Samar. Wong Samar adalah salah satu ciptaan Tuhan yang tidak nampak oleh mata manusia. Mereka ada dimensi lain di dunia ini dan hidup bersama kita. Ya, walaupun kita tidak bisa melihatnya, tetapi perkataan dan perbuatan mereka kadang-kadang terdengar dan terasa oleh kita. Seperti rasa merinding di bulu kuduk, ada suara-suara aneh, atau pintu kamar menutup dan membuka sendiri, suara bayi menangis, dan lainnya. Perkampungan mereka umumnya ada di pantai, sungai, lembah, danau, atau pegunungan. Seperti di Pantai Matasari, di Pulau Nusa Penida, di daerah Pulaki, dan lainnya. Jadi dikisahkan pada zaman dahulu, Empu Dwi Jendra atau Pedanda Sakti Wawurauh mengajak keluarga beliau melalang buana ke Bali. Karena dalam perjalanan tersebut, putrinya sudah tidak kuat lagi berjalan mengikuti beliau, maka putri beliau itu menetap di Pulaki atau Melanting dan daerah lainnya dan menjadi Wong Samar agar tidak nampak oleh masyarakat. Kemudian para pengikutnya serta masyarakat yang ada di desa itu semua dijadikan Wong Samar oleh kekuatan Sidi Empu Dwi Jendra. Selanjutnya, para Wong Samar ini ngayah di Pura Melanting. Konon makhluk ini dipercaya sebagai pemberi berkah kekayaan dan kesuksesan bagi para pedagang, politikus, dan lainnya. Kisah lainnya ada dari Raja Kelungkung yang ingin menaklukkan kerajaan di Pulau Nusa Penida. Nah, dalam usahanya itu, Raja Kelungkung memakai tambahan pasukan Wong Samar dari sana dan tambahan dari daerah lainnya. Dengan bantuan Wong Samar yang sakti mandraguna dan tidak nampak oleh mata prajurit yang diserang, sehingga kerajaan di Nusa Penida itu bisa ditaklukkan. Wong Samar itu akhirnya menetap di sana dan juga menyebar ke berbagai tempat di Bali. Wong Samar yang pernah saya temui dan juga dengar dari masyarakat di daerah tersebut ada dua golongan, yaitu Wong Samar yang baik adalah yang hidup layaknya seperti kita, ya sering berinteraksi dan ikut kegiatan masyarakat. Seperti belanja di pasar, jalan-jalan di mal, ikut sembahyang di pura, dan malah sering menolong manusia yang tersesat di hutan, yang tenggelam di laut, yang terancam oleh penjahat, melindungi orang-orang dari kecelakaan, bencana alam, dan lainnya. Mereka sekeluarga tampak seperti orang baik, sopan, penolong. Wajahnya bersih dan bajunya putih-putih. Tapi mereka acuh tak acuh kepada kita. Sebaliknya, ada Wong Samar yang jahat, banyak menculik anak-anak atau gadis, pemuda, untuk diasuhnya menjadi keluarganya atau pasangan hidupnya. Banyak kisah gadis atau pemuda yang menikah dengan Wong Samar di daerah pedalaman dan hidupnya baik-baik saja layaknya seperti manusia biasa. Saat saya mengontrak rumah setahun di Gianyar tahun 2013 lalu, ada seorang ibu yang hilang di desa itu. Setelah beberapa bulan kemudian ada tetangganya yang melihat sang ibu itu berbelanja di pasar di kampungnya. Lalu tetangganya itu menegurnya dan menanyakan sang ibu itu kemana saja selama ini. Sang ibu itu seperti orang bingung dan berusaha menghindar, lalu menghilang di kerumunan masyarakat di pasar itu.
Ada juga kejadian anak laki-laki SD teman anak saya yang ditabrak mobil yang dikendarai seorang bule di depan rumah kontrakan saya. Kebetulan saya sendiri dan melihat kejadian itu. Saat bule itu ngebut, anak itu sedang berjalan di pinggir trotoar di depan pura yang ada di sana. Anak itu tertabrak lalu mental ke pinggir jalan, lalu rebah dan pingsan. Pada saat yang sama, sekilas saya lihat anak itu disambar oleh ibu-ibu berbaju putih lalu diletakkan di pinggir jalan itu. Masyarakat gempar melihat bule menabrak anak itu. Kemudian bule itu ditahan masyarakat serta dimusyawarahkan soal tabrakan itu. Saya juga ikut nimbrung di sana dan mendengar semua pembicaraan masyarakat dengan bule itu. Akhirnya anak itu dibawa ke puskesmas. Sorenya saya ke rumah anak itu bersama anak saya, teman sekolahnya. Ternyata anak itu sehat-sehat saja. Saya heran karena saat saya tanya kepada anak itu tentang ibu penolong yang saya lihat itu, anak itu bilang bahwa dia juga merasa seperti ada yang menggendongnya dengan lembut, tapi dia tidak sadar saat itu. Masyarakat di sana bilang bahwa lokasi itu memang tengget, sering minta korban tabrakan atau lainnya. Para korban tabrakan itu terjadi kebanyakan karena perbuatan jahil para roh gentayangan di lokasi itu. Mereka ini marah dan benci karena masih gentayangan di lokasi itu tanpa ada keluarga atau kerabat yang menolongnya atau membebaskannya dari karma buruknya. Wong Samar itu hidupnya berkelompok sekitar 100 kepala keluarga sekampung dan membentengi lingkungan banjar mereka dengan tembok maya-maya atau gaib yang membuatnya tidak nampak oleh mata manusia pada umumnya. Daerah pemukiman mereka biasanya tersembunyi agak jauh dari jalan manusia dengan pepohonan yang lebat dan ilmu gaib mampu menghilang dari pandangan mata manusia. Lingkungan mereka ini nampak seperti adem dan tenang, walau terasa ada suara menyeramkan di sekitar pemukiman mereka. Kadang-kadang ada yang aneh, misalnya sayup-sayup terdengar suara anak-anak yang sedang bermain, sedang berantem, menangis, dan tertawa. Di saat lainnya, seperti ada kegiatan masyarakat yang tengah melakukan transaksi jual beli di pasar. Suaranya riuh rendah, sebagaimana situasi orang-orang yang tawar-menawar barang. Terdengar percakapan dan lainnya dalam frekuensi yang rendah, hanya bisa ditangkap oleh telinga halus yang meditatif. Apabila kita mengajak bayi ke lokasi hunian Wong Samar, maka sang bayi pasti menangis ketakutan, atau anjing kita yang akan menggonggong seperti melihat orang asing. Berarti lokasi itu adalah perkampungan Wong Samar. Pada malam Kajang Kliwon, Tilem Purnama, dan hari khusus lainnya, kadang-kadang nampak ada banyak lampu yang kelap-kelip, bau makanan, suara anak-anak bermain, percakapan orang dewasa, atau suara kidung dan gamelan yang membuat bulu kuduk merinding. Di beberapa desa di pinggir hutan, ada beberapa orang laki-laki atau perempuan yang menikah siri dengan Wong Samar itu, bahkan sampai punya anak, dan anak mereka aneh tidak seperti anak normal lainnya. Anaknya lebih kuat, tidak pernah sakit, pintar, berani, dan bisa melihat setan, iblis, bahkan bisa mengobati orang sakit, dan lainnya. Ya, masyarakat pedalaman yang bertetangga dengan masyarakat Wong Samar itu tahu cara kehidupan Wong Samar itu. Para Wong Samar itu tidak suka mengganggu manusia asalkan keberadaannya juga tidak diganggu. Masyarakat pedalaman itu menjaga jarak dan jarang berkomunikasi dengan mereka.
Sering masyarakat melakukan perdagangan barter dengan wong samar itu, dan malah masyarakat yang sering minta tolong kepada wong samar itu. Misalnya untuk mengamankan kebun dari gangguan hama babi dan pencuri ternak. Mereka kemudian diberikan upah hasil bumi, ikan, dan tampaknya seperti sesaji yang diaturkan pada suatu tempat khusus yang sering tampak seperti ada yang melakukan suatu ritual kuno di lokasi itu. Wong samar yang jahat sering mengganggu, mencelakakan masyarakat, atau memprovokasi manusia agar berbuat jahat. Makhluk halus ini wujudnya seperti orang jahat, kejam, kulitnya agak gelap, senang memakai warna hitam, bicara kasar, tidak sembahyang, membawa pisau, dan lainnya. Seperti sebuah pengakuan salah seorang anggota masyarakat yang menjadi korban. Suatu hari anaknya mandi di sungai atau laut kemudian tewas tenggelam, padahal sungai atau lautnya itu dangkal. Demikian juga orang yang hilang di hutan atau gunung padahal dia sudah sering mendaki gunung itu. Menurut para ahli supranatural, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh dari wong samar atau roh jahat lainnya yang gentayangan yang merusak ke badan pelakunya dan mendorongnya untuk berbuat jahat. Menghadapi keberadaan wong samar itu, kita sebagai manusia harus eling dan selalu berdoa, memohon, menyebut nama Tuhan sebelum melakukan aktivitas apa saja, di mana saja, kapan saja, agar terhindar dari gangguan setan, iblis, dan juga wong samar. Seperti apa yang dilakukan masyarakat pedalaman yang bisa harmonis dengan wong samar itu.